3 hari yang lalu, teman saya cerita kalau dia menyekolahkan anaknya di sekolah Katolik, padahal dia bukan beragama Katolik. Katanya tujuannya agar karakternya bagus. Saya jadi teringat 47 tahun yang lalu ketika saya diterima di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Saya dari SMA negeri biasa dan hanya saya yang diterima di Fakultas Ekonomi tersebut. Sementara pada waktu itu saya lihat dari teman-teman dari Pangudi Luhur dan dari Tarakanita itu jumlahnya sangat banyak. Dan di dalam proses pendidikan di Fakultas Ekonomi tersebut, itu teman-teman dari Katolik itu juga prestasinya sangat bagus. Begitu juga pada waktu mereka tuh bekerja, mereka semuanya sukses. Saya jadi teringat, pejabat-pejabat top di Indonesia ini ternyata juga berlatar belakang pendidikannya Katolik. Misalnya Pak Budi Karya, itu lulusan dari Xaverius Palembang. Pak Sandiaga Uno, itu lulusan dari Pangudi Luhur Jakarta. Pak Erlangga, itu lulusan dari Canisius Jakarta. Pak Basuki Mulyono, juga dari Xaverius Palembang. Pak Budi Gunadi, juga dari Regina Pacis Bogor. Dan Pak Erick Thohir ternyata juga berlatar belakang sekolah SD dan SMP di Katolik. Bang Dul Rano Karno, itu juga SD dan SMP-nya dari Katolik. Makanya dia cerita, dia bisa nyanyi. Apa sih rahasianya sekolah Katolik kok bisa menghasilkan orang-orang yang sukses? Ini yang menggelitik saya untuk membuat video ini. Yuk ikuti pembahasannya pada video ini sampai selesai. Halo Sobat SP, saya Haryo Tinmar. Selamat datang di channel Sukses Bahagia yang akan membahas seputar parenting dan living yang akan membantu Sobat SP untuk meraih sukses dan bahagia. Sobat SP, saya sendiri juga bukan sekolah di Katolik. Begitu juga dengan 3 anak saya, sekolah di sekolah umum dan sekolah negeri. Untuk itu, saya mencari informasi dari teman-teman yang sekolah di Katolik dan saya membaca visi misi dari sekolah-sekolah Katolik tadi. Ternyata benar, sekolah-sekolah Katolik itu sangat mengutamakan karakter, terutama disiplin. Apa itu pendidikan karakter? Pendidikan karakter adalah proses sadar dan terstruktur dalam membentuk nilai-nilai moral, etika, dan kebiasaan baik yang akan menjadi dasar perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Ini bukan hanya soal mengajarkan apa yang benar dan yang salah, tapi juga menumbuhkan kebiasaan untuk memilih yang benar, bahkan saat tidak ada yang melihat. Karakter seseorang tidak terbentuk dalam semalam. Ia tumbuh lewat pengulangan nilai dan konsistensi sikap dari lingkungan, terutama keluarga dan sekolah. Ada beberapa nilai inti dalam pendidikan karakter yang perlu kita perkenalkan kepada anak kita sejak dini. Yang pertama adalah disiplin. 2. Tanggung jawab. Yang ketiga, kejujuran atau integritas. 4. Rasa hormat. Yang kelima, empati. Nah, inilah tadi 5 inti pokok dari karakter yang pada akhir video nanti akan saya jelaskan bagaimana menerapkan atau melatih 5 karakter ini kepada anak-anak. Mengapa pendidikan karakter itu penting? Pendidikan karakter bukan sekedar pelengkap. Ia adalah fondasi utama dalam membentuk masa depan anak. Bukan hanya dari sisi pribadi, tapi juga sosial, akademik, hingga karier. Ini manfaat dari pendidikan karakter. Yang pertama, membentuk nilai-nilai moral yang kuat. Yang kedua, meningkatkan kualitas hubungan sosial. Yang ketiga, membantu mengatasi konflik. Yang keempat, meningkatkan kinerja akademik. Yang kelima, meningkatkan kualitas kepemimpinan. Yang keenam, meningkatkan rasa memiliki terhadap masyarakat. Keenam manfaat ini akan membawa dampak dalam kehidupan pribadi, dampak sosial, maupun dampak di dalam akademik dan karier. Yang pertama, dampak terhadap kehidupan pribadi. Anak yang dibekali pendidikan karakter sejak kecil, tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, tangguh, dan punya arah hidup. Mereka tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan buruk karena punya nilai-nilai yang kuat sebagai penuntun. Contoh, anak yang punya karakter tanggung jawab akan terbiasa menyelesaikan tugas tanpa disuruh.
Dia juga akan belajar menghadapi kegagalan dengan sikap dewasa, bukan menyalahkan keadaan. Yang kedua, dampak sosial. Dalam kehidupan sosial, karakter menentukan cara anak berinteraksi dengan orang lain. Anak yang jujur, sopan, dan empati akan lebih disukai teman, guru, bahkan orang dewasa. Mereka mudah membangun hubungan yang sehat, tidak suka menindas, dan bisa bekerja sama. Keterampilan sosial yang sangat dibutuhkan di masa depan. Yang ketiga, dampak akademik dan karier. Karakter seperti disiplin, tekun, dan jujur berdampak langsung pada prestasi akademik. Anak yang terbiasa mengatur waktu dan menyelesaikan tugas dengan konsisten akan lebih sukses dalam pendidikan formal. Dan ketika dewasa, perusahaan tidak hanya mencari orang pintar, tapi juga yang jujur, juga bisa dipercaya, bertanggung jawab, dan bisa bekerja sama dengan tim. Kapan pendidikan karakter dimulai? Banyak orang yang berpikir pendidikan karakter cukup diberikan saat anak sudah sekolah. Tapi sebenarnya yang terbaik pendidikan karakter itu bisa dimulai sejak usia dini, bahkan sejak anak masih balita. Mengapa? Karena di usia itulah otak anak sedang menyerap informasi dengan sangat cepat. Mereka merekam setiap kata, nada bicara, ekspresi wajah, bahkan sikap kita saat menghadapi masalah. Semakin dini karakter ditanamkan, semakin kuat pondasinya. Karena karakter yang dibentuk sejak kecil akan tumbuh menjadi kebiasaan yang melekat seumur hidup. Contoh kecil, seorang anak yang dibiasakan mengucap tolong dan terima kasih akan tumbuh menjadi anak yang menghargai orang lain. Anak yang dibiasakan minta maaf saat berbuat salah akan tumbuh menjadi pribadi yang rendah hati dan tanggung jawab. Dan semua itu tidak terjadi secara instan, perlu pengulangan, konsistensi, dan keteladanan. Ini pendidikan karakter berdasarkan tahapan usia. Yang pertama, usia 3-6 tahun, yaitu praskul, playgroup, dan TK. Pada tahap ini, anak mulai bisa memahami aturan sederhana dan meniru perilaku orang dewasa. Nilai yang dikenalkan itu kejujuran, berbagi, sopan santun, disiplin. Bentuknya bisa lewat permainan, cerita, dan pembiasaan sehari-hari. Pada tahap umur 7-12 atau pada waktu anak SD. Pada tahap ini, anak mulai paham konsekuensi dan konsep benar salah secara lebih rasional. Nilai yang dikenalkan seperti tanggung jawab, kerjasama, pantang menyerah, menghargai perbedaan. Bentuknya bisa tugas rumah, kerja kelompok, atau kegiatan sosial. Umur 13-18 atau pada saat anak SMP dan SMA atau sering disebut masa remaja, tahap ini merupakan tahap kritis, yaitu pembentukan jati diri dan nilai hidup. Nilai yang harus dikuatkan itu integritas, kemandirian, kepemimpinan, pengendalian diri. Bentuknya bisa diskusi, refleksi, proyek sosial, dan mentoring. Siapakah yang bertanggung jawab dalam pendidikan karakter? Banyak pihak yang berperan dalam pendidikan karakter anak, seperti orang tua, guru, sekolah, bahkan lingkungan sosial. Tapi kalau kita bicara siapa yang paling bertanggung jawab, jawabnya jelas. Keluarga adalah fondasi utamanya. Anak-anak adalah peniru ulung. Mereka mungkin mendengar apa yang kita katakan, tapi mereka lebih banyak belajar dari apa yang kita lakukan. Maka tak heran jika ada yang mengatakan, anak tidak hanya meniru kata-kata, tapi meniru perilaku orang dewasa sekitarnya. Kalau kita ingin anak kita tumbuh jujur, kita juga harus jujur. Kalau kita ingin anak kita sopan, kita juga harus bicara dengan sopan. Bahkan saat sedang marah. Anak-anak belajar karakter bukan dari ceramah, tapi dari keteladanan. Nah, sekarang bagaimana cara menanamkan pendidikan karakter pada anak? Misalnya dalam hal disiplin. Katakanlah disiplin belajar. Tentunya kita harus membuat pola waktu di mana kita menentukan jam berapa anak-anak harus belajar. Katakanlah jam 18.30 sampai jam 20.30. Ketika anak belajar, terutama ketika anak masih kelas 1 SD, orang tua harus masuk ke dalam ruang belajar agar anak merasa terperhatikan.
Dengan kebiasaan seperti ini, maka akan terpola, yaitu pada waktu jam 18.30 sampai 20.30, anak-anak pasti di tempat belajar. Dan pengalaman saya ketika anak saya kelas 2 SD, anak ini sudah tidak perlu harus disertai orang tua. Mereka sudah bisa untuk belajar sendiri. Dengan demikian, anak kita kelas 2 sudah bisa tanggung jawab terhadap kewajibannya. Agar anak mempunyai rasa hormat, maka anak dilatih untuk mengucapkan selamat pagi, terima kasih, maaf apabila bersalah. Dan satu hal lagi, juga anak diajarkan untuk melakukan sopan santun, seperti tidak lari-larian di tempat umum. Misalnya, jangan biarkan anak kita untuk lari-lari di restoran. Nanti diberitahu, nanti kalau mau lari-lari, nanti papa atau mama ajak ke lapangan. Pastinya kalau lari-lari di tempat makan akan mengganggu orang lain. Melatih empati anak, misalnya anak kita ajak ke panti asuhan. Misalnya anak sedang ulang tahun, kita libatkan anak-anak panti asuhan untuk kita memberikan hadiah kepada mereka. Lalu kita ceritakan, betapa beruntungnya kamu mempunyai orang tua, mereka tidak mempunyai orang tua. Dalam hal kejujuran, anak-anak dilatih untuk bicara apa adanya. Apabila anak-anak melakukan suatu kesalahan, jangan langsung dimarahin. Tapi lebih baik diberitahukan secara halus dan baik-baik. Nah, inilah tadi pendidikan karakter yang diterapkan di sekolah-sekolah Katolik, sehingga para alumnusnya itu selalu sukses. Sebenarnya, kita juga bisa menerapkan hal ini kalau kita mau. Yuk, pilihkan sekolah yang baik untuk anak kita. Berikan lingkungan yang baik, serta berikan contoh yang baik dari keluarga. Pasti anak kita akan sukses. Nah, inilah tadi pengalaman dan pendapat saya tentang sekolah berbasis Katolik. Apabila Sobat SP mempunyai pengalaman dan pendapat lain, silahkan berkomentar untuk kita diskusikan lebih lanjut. Sukses bahagia, berbagi cerita. Sukses bahagia, kupas fakta dan logika. Sukses bahagia.